Oke, pernah nggak sih Anda lihat ada satu saham di bursa kita yang tiba-tiba entah dari mana langsung mengamuk? Harganya loncat gila-gilaan tanpa ada aba-aba. Nah, inilah yang terjadi sama saham dengan kode Zata. Pertanyaannya, ada apa sebenarnya di balik lonjakan yang super misterius ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba lihat dulu angka ini, plus 101%. Ini bukan setahun loh, tapi cuma dalam sebulan. Angka kayak gini tuh langka banget. Dan biasanya selalu ada cerita di baliknya. Jadi, cerita apa nih yang disembunyikan sama Zata? Media-media pun langsung heboh kan, salah satunya dengan judul kayak gini. Pertanyaan mereka sama persis kayak yang ada di kepala kita. Kenapa ini saham tiba-tiba jadi bagger? Itu loh istilah buat saham yang naiknya 100%. Dan siapa pula ini Sultan Subang yang namanya ikut disebut-sebut? Biar nggak bingung, kita akan coba pecahkan misteri ini lewat 5 langkah. Pertama, kita lihat kemunculannya sebagai saham bagger. Terus kita kenalan sama perusahaannya. Ketiga, kita intip kondisi industrinya. Keempat, nah ini yang seru, kita bedah isi dompetnya alias laporan keuangannya. Dan terakhir, kita timbang-timbang, ini spekulasi doang atau emang investasi yang solid. Oke, kita mulai dari bagian pertama, munculnya saham bagger. Kita lihat gimana ceritanya saham yang tadinya adem ayem ini tiba-tiba bikin geger seluruh pasar. Lanjut, biar adil, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Siapa sih sebenarnya PT bersama Zata ini? Apa bisnisnya? Dan ternyata, Zeta ini bukan perusahaan teknologi canggih atau tambang yang lagi heboh loh. Mereka ini pemain di industri fashion. Lebih spesifik lagi, fashion muslim. Jadi ini bisnis retail dan grosir yang produknya mungkin sering kita lihat. Kalau kita lihat sekilas, Zata ini bukan perusahaan kemarin sore ya. Udah berdiri dari tahun 2012, punya 123 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan merek utamanya, El Zata. Wah, ini pasti udah nggak asing lagi kan di telinga kita. Jadi ini tuh bisnis nyata yang sudah sangat mapan. Oke, perusahaannya udah kita kenal. Sekarang, kita coba zoom out sedikit. Apakah lonjakan Zata ini karena perusahaannya aja yang hebat? Atau jangan-jangan emang seluruh industrinya lagi naik daun? Dan jawabannya, wow, industrinya emang lagi booming. Lihat aja grafik ini, proyeksi pasar pakaian Islami global itu naik pesat banget dari 2025 ke 2030. Ini artinya, Zeta itu ibarat kapal yang lagi berlayar di lautan yang arusnya kencang banget ke arah yang benar. Pertumbuhannya itu diperkirakan sekitar 6,6% setiap tahun. Angka ini bukan pertumbuhan sesaat ya, ini tuh kayak bunga berbunga, tumbuh terus secara konsisten. Jadi bisa dibilang, fondasi industrinya itu solid dan terus berkembang. Industri yang bagus? Cek. Tapi, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, kondisi keuangan perusahaannya. Apakah angka-angka di dalam laporan keuangan Zata bisa jadi alasan buat harga sahamnya meroket? Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Apakah kondisi keuangan Zeta memang sebagus itu sampai bisa mendorong harga sahamnya naik lebih dari 100%? Mari kita lihat buktinya. Disinilah ceritanya jadi aneh. Oke, pendapatan memang naik, tapi tipis banget, cuma sekitar 4,8%. Tapi coba lihat laba kotor dan laba bersihnya. Dua-duanya malah turun. Laba bersihnya bahkan anjlok hampir 12%. Loh, tunggu dulu. Ini kan janggal banget. Gimana bisa harga saham terbang ke bulan pas keuntungan perusahaannya malah turun? Dan kebingungannya nggak berhenti di situ, malah makin menjadi-jadi. Ada satu laporan yang nunjukin perusahaan ini masih untung 6 miliar rupiah. Tapi di data kuartalan yang lain malah dibilang Zata rugi bersih lebih dari 2 miliar rupiah. Jadi yang bener yang mana nih? Untung atau rugi? Gambarannya jadi super kabur. Oke, kita rekap sebentar. Kita punya industri yang kuat, tapi di sisi lain, keuangan perusahaannya penuh tanda tanya dan kontradiktif. Kalau bukan fundamental bisnisnya, terus apa dong yang bikin harganya terbang? Nah, disinilah kita masuk ke babak kelima antara spekulasi dan fakta. Dan di tengah semua kebingungan ini, muncullah satu nama besar, Asep Sulaiman Sabanda, atau yang dijuluki media sebagai Sultan Subang. Sebagai pengendali utama perusahaan, setiap gerak-geriknya itu sering banget memicu spekulasi. Jangan-jangan ada rencana besar nih dari beliau? Rangkaian kejadiannya juga menarik banget untuk disimak. Awal Januari, harga sahamnya meledak. Pertengahan Januari, bursa sampai turun tangan dan mensuspensi sahamnya. Anehnya, di akhir Januari, manajemen bilang, oh kita nggak ada rencana apa-apa kok. Tapi, tiba-tiba di bulan Februari, mereka ngumumin mau ada rapat umum pemegang saham luar biasa. Pola kayak gini kan klasik banget ya buat jadi bahan bakar spekulasi di pasar.
Jadi kalau kita kumpulkan semua potongan puzzle-nya, inilah yang kita punya. Di satu sisi, Zata ini bisnis beneran di industri yang lagi seksi banget. Di sisi lain, kondisi keuangannya meragukan, bahkan datanya saling bertentangan. Dan di sisi ketiga, ada drama aksi korporasi yang misterius. 3 potongan puzzle yang kayaknya belum nyambung sempurna. Jadi, pertanyaan besarnya kembali lagi ke kita semua. Apakah Zata ini benar-benar pemimpin pasar yang hebat yang lagi ikut arus positif industri? Atau ini cuma kasus klasik spekulasi pasar yang digoreng sedemikian rupa? Bukti-bukti yang ada nunjukin kalau jawabannya bisa jadi ada di antara keduanya. Gimana menurut Anda?